Jamaah sidang solat maghrib sembari menunggu solat Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berbeda namun tetap sama dalam kalimah la ilaha illallah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk mempersatukan umat-umat yang bercerai-berai dengan mendatangkan Islam melalui risalah beliau dan tangan beliau. Nabi pula lah seorang nabi yang sangat mencintai kehidupan berjamaah dan sangat tidak menginginkan setiap umatnya untuk berpecah belah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti untuk Islam agama saya, agama Anda dan agama kita semua. Yang kami hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid, BKM, Jamaah, sidang solat maghrib sembari menunggu solat Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Hamba Allah, urang syi'lun, izinkanlah kami dalam waktu yang sangat singkat ini untuk menguraikan tentang beberapa perihal yang menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Banyak orang-orang yang berasumsi bahwa tahun miladiah ataupun tahun Masehi itu merupakan tahunnya orang Islam. Ini sebuah perihal yang harus kita berikan penjelasan kepada generasi kita di masa yang akan datang, kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya, dan kepada siapapun yang berKTP-kan Islam. Kita harus sampaikan bahwa orang Islam hanya memiliki satu tahun, yaitu tahun Hijriyah. Dalam kehidupan beragama, saat kita berhadapan dengan budaya, jangan kita ikutkan budaya yang menyimpang ataupun budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau syariat berkata A, budaya berkata B, kita pilih syariat, kita tinggalkan budaya. Kebiasaan dan tradisi yang sudah menggerogoti kehidupan umat Islam khususnya di tempat kita hamba Allah, seolah-olah membenarkan miladiah itu sebagai tahun baru kita, sehingga euforianya luar biasa, sehingga senangnya luar biasa. Bahkan maaf, ada orang-orang yang mengorbankan waktunya, mengorbankan kehidupannya, mengorbankan tempat tinggalnya untuk pergi merayakan hal tersebut bersama orang-orang yang bukan berKTP-kan Islam. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita hamba Allah, maka ditakutkan akan berada kita di luar koridor Islam yang sudah dibawa oleh Rasulullah. Beberapa waktu yang lalu sangat banyak penjelasan dan paparan singkat mengenai dengan ucapan Natal terhadap mengucapkan selamat terhadap hari raya orang lain. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi jauh hari sebelumnya. Bagaimana konotasi kalau menyangkut dengan akidah? Rasul berpesan sesuai dengan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ada orang yang menggiringkan opini, Ustaz, Tengku, kalau kita tidak mengucapkan kalimat tersebut, kita dianggap intoleran. Kalau kita tidak mengungkapkan kalimat tersebut, kita dianggap tidak berbaur, tidak ada toleransi, tidak hidup dalam kebersamaan, kita yang memicu perpecahan. Kalau demikian, asumsi dalam kehidupan kita orang-orang Islam itu sangat jauh dari pedoman yang diberikan oleh Al-Quran. Wajar di Indonesia ini Indonesia ini merupakan sebuah negara dengan kultur budaya yang luar biasa. Ada kita di Aceh dengan kalimat puhabanya, ada orang-orang yang di Jawa dengan kalimat Jawanya,
bahkan bahasa di Indonesia ini sangat beragam hamba Allah. Itu sebuah kelebihan yang dihadirkan oleh Allah. Di Aceh na tari Saman, tari Jaipong di Jawa, tari Tortor di tempat yang lain. Budaya yang beraneka ragam itu menjadi sebuah kelebihan terhadap kehidupan orang-orang yang ada di Indonesia. Namun jangan sampai budaya tersebut memicu kita untuk berjalan di depan meninggalkan agama. Rasul pernah berdialek dalam asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Rasul berdialog dengan para pembesar kafir Quraisy. Muhammad, engkau tinggalkan agama Islam, engkau sembah Tuhan kami selama 1 tahun, setelah itu kami akan menyembah Tuhanmu 1 tahun. Nabi terdiam menunggu wahyu yang datang. Kalau demikian engkau tidak mau Muhammad, ada tawaran yang kedua. Apa itu? Silahkan engkau menikah dengan perempuan siapapun yang engkau kendaki yang berada di kota Mekah ini. Namun satu permintaan kami, diamkan agama Islam, jangan pernah engkau membawa risalah Islam lagi. Saat itu datanglah wahyu firman Allah yang menjelaskan bahwa di penghujung surah Al-Kafirun Allah menegaskan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita tidak bisa memungkiri muamalah yang kita lakukan, jual beli yang kita lakukan sangat banyak dengan orang-orang yang non muslim. Kehidupan sosial yang kita lakukan dalam kehidupan, lebih-lebih di Luxmawai ini ada orang-orang yang non muslim tapi kita berinteraksi luar biasa. Tapi jangan dianggap orang-orang Islam yang tidak mau mengucapkan kalimat selamat terhadap hari raya mereka dianggap orang-orang yang tidak toleransi. Kami punya ketentuan, kami punya pedoman. Al-Quran berpesan menyangkut dengan akidah, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kalau menyangkut dengan akidah, potong kompas, kita tidak bisa berbicara apa-apa. Rasul sangat mencintai orang-orang yang berjamaah. Bahkan kita diciptakan oleh Allah syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal antar satu dengan lainnya. Nama saya Taufikur Rahmi, ayah saya namanya Nurdin. Kalau kita saling mengenal antar satu dengan lainnya, sehingga timbullah timbal balik dalam konteks muamalah dan dalam konteks sosial. Tapi kalau menyangkut dengan akidah, Allah berpesan lakum dinukum waliyadin. Maka hari ini perlu kita kentaskan pemahaman-pemahaman urang-urang katanya urang siklun. Wate katro ujung ton kablo tiket. Wate katro ujung ton kami tak cuti kepu untuk merayakan hari tahun baru miladiah. Tahun baru miladiah bukanlah tahun orang Islam. Sama seperti halnya hari Minggu yang sering kita ucapkan, itu bukan hari yang diberikan nama oleh orang-orang yang berKTP-kan Islam, oleh orang-orang Islam, oleh tokoh-tokoh kita sebelumnya, oleh para anbiya, para nabi-nabi sebelumnya, para sahabat Nabi. Tapi nama Minggu itu adalah nama yang disematkan oleh orang lain. Apa kalimat kita? Diksi yang kita pilih adalah Ahad, yaitu hari yang diberikan nama oleh orang-orang sebelumnya. Bahkan Allah menyebutkan kalimat tersebut. Uronyo minim ilmu pengetahuan agama, majelis taklim tidak sering kita kunjungi, sehingga pemahaman terhadap sejarah-sejarah Islam, budaya-budaya yang menyeleweng, yang menyimpang dari Islam itu tidak kita ketahui, hamba Allah. Untuk saling mengenal itu boleh, tapi menyangkut dengan akidah, bebeho takun bahwa nyan adalah akidah, saya tidak bisa berbicara apa-apa. Walaupun uronyo ada yang kontra, ada yang pro, ada yang kontra, ada ikhtilaf, ada pendapat yang mengemukakan boleh, sebagaimana yang kita ketahui di para alim ulama yang tahun di penghujung abad ke-14, abad ke-10 Hijriah, mereka membolehkan mengucapkan Natal. Ada juga ulama-ulama terdahulu yang komitmen mereka dalam, lebih-lebih dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, komitmen mereka untuk mengharamkan mengucapkan selamat terhadap hari raya orang lain. Itu sangat jelas dalam kehidupan kita. Ada dua perihal yang saboh pasti,
yang saboh hana pasti, maka orang bijak akan memilih yang pasti. Pu yang pasti, anggap saja itu haram. Sampaikan kepada tetangga-tetangga kita yang bukan berKTP-kan Islam. Saya beragamakan Islam. Dalam literatur kehidupan Islam, dalam pedoman kami tidak diindahkan, diharamkan untuk kami mengucapkan selamat untuk ke hari raya agamamu. Begitu juga engkau terhadap agama kami. Itu harus ditindaklanjuti oleh mereka dan dipahami. Sekarang sedikit-sedikit Islam itu dikucilkan. Sedikit-sedikit Islam itu intoleran. Bagaimana sumbangsih orang-orang Islam yang berada di Indonesia terhadap saudara-saudaranya yang ditimpa musibah dan mereka bukan berKTP-kan Islam. Menyangkut dengan sosial, orang Islam ini tidak mengenal ruang dan waktu untuk membantu saudaranya. Kalau ditimpakan musibah, tidak memilih antara KTP Islam dan tidak Islam, sama saja dalam kehidupan beragama di Indonesia. Kalau menyangkut dengan muamalah, kita kerja di tempat orang-orang yang bukan Islam. Kita melakukan transaksi akad jual beli dengan orang-orang yang bukan Islam. Bahkan di Kota Luksoe sekalipun sangat banyak orang-orang yang tidak berKTP-kan Islam yang melakukan aktivitas kehidupannya dengan kita. Tapi tanya perleta pegah orang Syi'lun wate menyangkut dengan akidah, kita harus komitmen lakum dinukum waliyadin. Idrus Ramli, beliau hidup di kalangan orang-orang yang non-muslim. Beliau bisa berbicara, beliau bisa berdialog, beliau bisa berbagi. Tetapi saat menyangkut dengan akidah, beliau sampaikan dengan pelan-pelan sehingga mereka pun memahaminya. Uronyo pakan dianggap intoleran karena orang-orang kita pun sudah kurang pemahaman terhadap bagaimana konsistensi terhadap agama. Nabi Muhammad ditawarkan dengan hal-hal yang indah, beliau tidak akan meninggalkan agamanya. Beliau tidak akan komitmen dalam Islamnya terbukti sebagaimana yang kita jelaskan dari asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Walaupun ditawarkan dengan lembaran rupiah, dengan kemewahan, walaupun diajak untuk sembah Tuhan yang lain bukan Allah, beliau tidak meninggalkan agama Islam walaupun harus tinggal dalam kehinaan. Lakum dinukum waliyadin. Maka orang Syi'lun, Islam adalah agama yang mempersatukan orang-orang yang bercerai-berai. Ben begah menandengku untuk kenang firman Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dulunya orang kaum Aus dan kaum Khazraj, puluhan bahkan ratusan tahun mereka dari semenjak nenek buyutnya ke keturunan setelahnya bahkan sampai cucunya, mereka melakukan pertumpahan darah, peperangan yang luar biasa tiada henti. Datang Nabi Muhammad membawa ajaran Islam. Saat itulah datang agama Islam, dipersatukan mereka yang dulunya berada di tepi jurang api neraka. Artinya apa? Islam inilah menjadi solusi. Islam ini solutif. Islam ini mengantarkan sebuah solusi untuk orang-orang yang bercerai-berai. Rasul tidak mengindahkan perpecahan, menginstruksikan kepada kita untuk bersatu padu walaupun dalam kultur budaya yang berbeda, tetapi tetap komitmen. Kalau menyangkut dengan akidah, kita tidak bisa bertoleransi. Tapi dalam kehidupan kita bisa berjamaah dan ajaklah mereka untuk menganut agama Islam secara pelan-pelan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan menyangkut dengan agama Islam. Bahkan berapa banyak orang-orang yang sebelum kita, masa kehidupan Nabi, yang masuk Islam karena lemah lembutnya Nabi Muhammad dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan lainnya. Nabi Muhammad pernah niu azan Bilal bin Rabah. Watenyan Haris bin Hisham dalam riwayat prote pu Nabi hana gitu meli burung gagak hitamnya yang azan. Nah juga asbabun nuzul surah Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa Abi Hindin dinikahkan dengan anak-anak para bangsawan yang kulit Abi Hindin agak berbeda, budak, hamba sahaya, sehingga mereka protes dan menghina Abi Hindin, menghina Bilal bin Rabah. Geputreun ayat li Allah Ta'ala, berbeda warna kulit, berbeda ras, berbeda suku, berbeda bangsa, tidak menjadi pemicu untuk kita berpecah belah.
Walaupun demikian orang Syiklun, tetap komitmen kita kepada agama Islam. Walaupun harus berbeda dalam kehidupan di Indonesia, kita tetap komitmen menyangkut dengan akidah. Indonesia adalah negara yang diakui keberhasilannya dalam memanage negara dalam kondisi, dalam satu wacana, yaitu mempersatukan budaya yang multikultural. Dit bangsa yang ditanya tume yang mampu mempersatukan penduduknya, masyarakatnya dalam satu wadah kondisi berbeda-beda. Tapi di Indonesia masih ada itu. Orangnya orang Syiklun perlu diterapkan kepada anak-anak gedanyo. Baik sampai diabaikan kehidupan perayaan hari tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah apapun tidak dilaksanakan untuk memicu hadirnya tahun baru kita. Hijrah, bagaimana hijrahnya Nabi disampaikan dalam ceramah-ceramah, dalam tausiah-tausiah. Bahkan getirnya perjalanan Nabi untuk hijrah ditiadakan oleh anak-anak kita sekarang. Tapi menyangkut dengan tahun baru miladiah, cukup le urung-urung bahkan getim korbankan apapun untuk merayakannya. Dan melaki Allah Ta'ala bekna hinaweluk semawe budaya-budayanya yang katrip gadah di tempat gedanyo. Watetru miladiah, tahun baru miladiah, anggap saja itu tidak terjadi apa-apa. Karena tahun baru kita hanya satu, yaitu tahun baru Hijriyah. Tengku kiban mufhum waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya bihablillah, dengan tali agama Allah, yakni agama Islam. Artinya apa? Konteks persatuan dalam surah Ali Imran ayat sirtuhle yang khusus kepada agama Islam. Artinya gedanyo-gedanyo yang Islamnya pun harus bersatu padu, jangan ada perpecahan. Zaman petat kehidupan orang-orang yang berada dalam kaum Aus dan kaum Khazraj, tidak ada orang yang mampu meleraikannya. Tapi dengan keberanian Nabi Muhammad, beliau utus sahabatnya sehingga terjadilah perdamaian antara mereka. Watajid perdamaian, mereka bersatu sehingga bersatu padu dalam kehidupan, dalam konteks kehidupan dengan sebab agama Islam. Fasirtum ikhwana fa asbahtum, makna fa asbahtum fasirtum ikhwana, dengan hadir agama Islam sehingga hilanglah perpecahan di antara mereka, jid ke saudara. Gedanya orang Syiklun dalam lintas agama itu semua kita merupakan saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu dalam lintas agama dan keimanan mereka merupakan saudara. Artinya lagi disampaikan oleh Nabi menyena orang yang merasa sakit sebahagiannya. Al-mu'minuna kal bunyan. Orang beriman ini tak ubahnya seperti satu bangunan. Pondasinya yang roboh, maka semua bangunan tidak akan sempurna. Ada juga yang mengisyaratkan dalam hadis yang lain, al-mu'minuna kal jasadil wahid. Orang-orang beriman ini laksananya satu tubuh. Andai kata sebahagiannya sakit, maka sebahagian yang lainnya akan ikut menderita. Hari ini ada saudara-saudara kita yang sudah hilang arah dalam kehidupan mereka. Mari kita sampaikan bahwa budaya untuk memperingati atau merayakan tahun baru orang itu salah, sehingga mereka kembali dalam koridor yang benar. Jaro sakit, abah akan ikut melirih. Mata sakit, tubuh juga akan ikut merasakannya. Kaki sakit, bahkan kaki danyo cemekam. Igilo lego nyan ru imata takli pakon. Itulah umpama orang-orang Islam. Waktu ada orang-orang yang disakiti, waktu ada orang-orang lain yang berKTP-kan di Islam sudah salah dalam kehidupan mereka, hadir kita untuk memberikan pesan, memberi semangat, memberikan pesan kepada mereka sehingga mereka tidak keluar dari koridor dan tetap semangat untuk berada dalam agama Islam. Ikhtilafu ummah rahmah. Berbeda-beda itu menjadi rahmat dalam kehidupan umat Islam, tetapi bukan tafarruqah untuk bercerai-berai. Long awa Aceh, di Aceh pun long awa Aceh Raya, long awa Aceh Utara, long awa Biren, long awa Lok Semawe. Hana long yang kita adalah orang beriman, kita adalah orang Islam. Jangan sampai suku itu menjadi pembeda antara kita.
Pakai menandengku Allah neken di ujung surah Al-Hujurat ayat 11. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, atqakum, orang yang bertakwa. Long yang na di kedron malamnya. Getanyo Bandung yang sujud di Masjid Jami ini. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah dengan orang-orang yang berada di luar masjid ini. Kecuali kalau kita membawa takwa ke hadapannya Allah. Maka barometer ya dalam kehidupan kita untuk membedakan antara kehidupan kita dengan orang lain di hadapan Allah, hanya takwa yang kita miliki. Cukup hitam tubuh Bilal bin Rabah. Cukup hitam orang Ethiopia, Afrika, bangsanya, keturunannya, tempat-tempat berasalnya Bilal bin Rabah. Tetapi dengan segala kerendahan hati, Nabi menyebutkan bahwa Bilal bin Rabah terdengar suara kakinya, kresek kakinya di dalam surga. Kenapa? Karena ketakwaan yang menjadi pembeda Bilal bin Rabah di hadapannya Allah. Maka orangnya hana puas pegah tunggu. Long pimpinan daerah baik macam-macam. Ituri lian mit. Le wali tantri yang mampu gesanjung long. Tidak ada menjadi pembedaan di hadapan Allah. Long kerja di kantor instansi pemerintah. Saya dosen, saya kerja di tempat yang megah, saya ASN negara. Tidak menjadi pembeda di hadapan Allah. Hanya takwa yang kita miliki yang mampu membedakan kita di hadapan Allah. Hitam tubuh Bilal bin Rabah, tapak gopnyan gedengar oleh Nabi dalam surga. Kelam tubuh Bilal bin Rabah, tidak bisa mengumandangkan azan saat Nabi sudah meninggal wafat, meninggal dunia. Kenapa? Saking cintanya, saking rindunya terhadap Rasulullah. Bahkan wateg himpit dengan bate yang cukup raya oleh Umayyah bin Khalaf, rajanya, sayyidnya Bilal bin Rabah. Pergeun le Bilal bin Rabah. Boleh tubuh ini hancur wahai tuanku Umayyah bin Khalaf. Boleh tangan ini patah, boleh tulang ini retak, boleh darah mengalir menjadi nanak sekalipun. Tetapi yakinlah kalimat ahad dan Allah itu esa akan tetap kuucapkan walaupun aku hancur. Bilal bin Rabah takwanya terhadap Allah luar biasa. Komitmennya dalam agama Islam walaupun disiksa, dianiaya, didera, beliau tetap komitmen dan istiqamah dalam agama Islam. Sehingga kemuliaan beliau dapatkan di hadapannya Allah. Orangnya tanya ngurung si ilun. Mungkin, ya Allah, mungkinkah saya, Anda dan Gedanyo Bandung merempok predikat lagi Bilal bin Rabah. Karena ketakwaannya, karena istiqamahnya dalam agama Islam, karena menjaga ketaatannya, imannya, sehingga beliau diberikan keistimewaan oleh Allah masuk dalam surganya Allah. Cukuplah sahabat-sahabat yang lain yang mampu mempertahankan akidah Islam, mereka dijadikan orang-orang yang istimewa, bahkan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam topik pembahasan urang siklon, konsistennya kita dalam kondisi multikultural di Indonesia, konsistennya dalam agama Islam, walaupun budaya berbeda-beda, walaupun bahasa yang beragam, walaupun kehidupan kita yang bercorak ragam, tapi kita tetap konsisten dan istiqamah dalam Islam tanpa mengedepankan budaya yang menyimpang dari agama. Kita tetap memilih syariat, maka yakinlah takwa kita nyawanyan akan mampu mengantarkan kita memiliki satu tempat yang mulia di hadapan Allah, layaknya Bilal bin Rabah, layaknya Rasulullah, layaknya sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu doktrin kepada anak-anak kita hamba Allah. Bacut di ujung nyo tugah kita nyo mandum yang na keluarga ajarkan kepada mereka sebagaimana yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim. Apa yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? La tusyrik billah. Wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau persekutukan Allah. Yang perlu kita nyo terapkan kepada anak kita nyo uronyo ajarkan doktrin malahan kepada anak-anak kita yang belum mampu berbicara, bahkan belum duduk di sekolah SD.
kita berikan pemahaman bahawa Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau sekutukan dirinya dengan apapun. Salah satunya adalah menjadikan budaya-budaya yang menyimpang dari agama Islam diadopsi dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Orangnya mihana ada penuh bakane kedanya orang Siklun. Mereka akan melihat dengan mata kehidupan mereka sendiri, akan memilih jalan yang salah sehingga mereka terjebak dalam budaya-budaya yang menyimpang dari agama Islam. Salah orang Mu'tazilah menjadikan akal sebagai barometer kehidupan mereka. Menye Al-Quran hana sesuai dengan pikiran awaknya, ditinggalkan Al-Quran, diambil akalnya. Sehingga mereka termasuk dalam salah satu kaum yang sesat, menyesatkan. Baik tamporonyo terkontaminasi dengan kehidupan budaya-budaya yang beragam di Indonesia. Sehingga kalau kita tidak menyatukan ataupun mengindahkan, mengucapkan seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kalimat-kalimat selamat terhadap hari raya orang lain, kita dianggap intoleran. Orangnya perlu lebih pemahaman kepada anak-anak kitanya. Semoga mereka tidak menjadi salah satu di antara mereka yang mengindahkan hal-hal yang menyimpang dari agama Islam. Mudah-mudahan orang Siklun bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita ambil kesimpulan, Allah neken dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, yakni Adam wa Hawa. Allah menciptakan, khalaqa adalah kalimat penciptaan yang dari golomna zat jid kena zat, golomna Adam sampona Adam. Selanjutnya ke ibarat Allah Taala gekun Allah Taala ja'alnakum, lehna Adam dan Hawa, baru gebuh kalimat ja'ala, gepujut di antara keturunan Adam dan Hawa yang bersumber dari Adam dan Hawa, syu'uba wa qabail, kabilah-kabilah, kaum-kaum, suku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Tujuan diciptakan Adam dan Hawa, tujuan diciptakan syu'uba wa qabail, kaum-kaum, golongan-golongan, hanya satu kata Allah dalam Al-Quran, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, bukan untuk tolerir antara agama yang mereka miliki dengan agama kita. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kita nyoban Bandung nekel Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Bukan takwa saja diibaratkan, tetapi atqakum dengan kalimat afdal tafdil, bermakna orang Siklun, orang yang paling takwa, orang yang konsisten dalam agama, orang yang taat kepada Allah, orang yang sampai mengedepankan Allah dimanapun mereka berada. Itulah orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui dan maha teliti. Semoga kita nyoban Bandung akan jadi keurang yang mengedepankan agama, tidak mengambil budaya. Patron kita adalah agama dan syariat, bukan budaya yang dikedepankan sehingga kita salah jalan. Mudah-mudahan orang Siklun bersama kita malam ini dan bersama pula di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.